Gudan, apa kau membagikan topengnya ke semua orang? Tidak, Nenek. Dan membagikan topeng bukan satu-satunya masalah sekarang. Apa? Tuan Jindal. Dia muncul lebih awal untuk meminta berkatmu. Tapi dia tidak akan pernah setuju untuk menari dengan topeng. Lihat saja, dia juga tidak pernah menari sebelumnya. Bagaimana cara meyakinkannya? Kau benar. Dia tidak akan pernah mau ikut dalam acara ini. Oh ya Gudan, aku tidak seburuk yang kau pikirkan. Boleh aku ambil yang ini? Ya, Terima kasih. tidak, maksudku, apa kau mau ikut dalam sesi acara menari? Iya. Jelas saja. Tuhan sudah menjawab doaku. Saat kau akhirnya mengerti juga. Jangan salah paham, Ibu. Aku ikut berpartisipasi dalam tarian ini hanya karena ini adalah pesta topeng. Dan aku sangat mengenalmu. Jika aku menolak itu untuk menari, aku yakin ibu pasti akan marah kepadaku. Atau dia akan mulai menangis. Jadi, daripada membuang waktu di balik semua itu, kita harus mengidentifikasi penculiknya, sehingga kita bisa menyelesaikan pesta ini secepat mungkin. Nenek, Ya, apa Nenek melihat dan mendengar apa yang dia lakukan? Kenapa dia beda sekali? Bukankah itu hal yang aneh? perubahan itu karena dirimu, Gudan. Tingkah lakunya berubah. Ini semua karena dirimu, Gudan. Kau lihat? Iya, Nek. Itu benar sekali. Aku rasa permainanku sudah selesai. Aku harus mengemasi tasku dan keluar dari sini. Kalau sampai Aksat Jindal tahu kalau aku yang menculik Revati dan aku yang memaksa Gudan untuk menikah dengannya, aku akan tamat. Dia tidak akan peduli dengan hubunganku atau profesiku. Dia pasti akan marah besar. Dan aku yakin dia akan menghancurkan semuanya. Ya, sepertinya aku harus membuat rencana. Aku harus melakukan sesuatu. Mungkin aku masih punya kesempatan. Aku harus membuat rencana dalam waktu yang cepat. Kalian semua pasti sudah lelah memberkati pasangan yang sudah menikah. Jadi apa yang kita tunggu? Makanan panas sudah siap. Silakan, makanlah. Karena aku benar-benar kelaparan. Aku yakin kalian semua juga lapar, kan? Ayolah, kita semua makan malam, silakan. Dengar. Tunggu, Gudan. Sebenarnya cateringnya sudah disiapkan. Jadi aku pikir aku harus meminta semua orang untuk makan. Kau juga lapar, kan? Sudahlah, ayo kita makan. Ayo, apa mau kau ambilkan? Jangan bertindak so pintar ya. Aku tahu kau melakukan ini dengan sengaja. Kau senang menggagalkan rencanaku, kan? Dengar semuanya. Tok, tunggu. Aku rasa kau harus melupakan tarian dengan topeng itu, Gudan.
Setelah semua orang makan malam, mereka tidak mau menunggu. Pasti mereka semua akan langsung pulang. Durga, dengar. Kalau semua orang mulai makan malam sekarang, aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Aku tidak bisa mengidentifikasi penculik itu tanpa tarian topeng. Tolong lakukan sesuatu, aku tidak tahu harus bagaimana. Para tamu sudah mulai makan malam, Gudan. Apa yang bisa kita lakukan? Tolong hentikan mereka. Kalau semua orang pergi, aku tidak akan bisa menemukan penculiknya. Aku tidak melakukan semua ini untuk diriku sendiri, Durga. Aku melakukan ini semua untuk Paman Eje. Kalau tidak untukku, kumohon demi kebenaran. Kumohon, Durga, aku tidak bisa memikirkan apa-apa lagi. Aku tidak mengerti apa yang harus kulakukan sekarang. Dan kalau aku panik, aku mungkin akan menyerah dan aku akan makan malam. Kau tahu kan bagaimana selera makanku kalau aku stres? Aku mohon, Durga. Kalau kau tidak membantuku, bagaimana aku menemukan penculiknya? Lakukan sesuatu. Hanya kau yang bisa membantuku. Manajer? Iya, Nyonya. Bagaimana bisa tamuku menemukan rambut di dalam makanannya? Beraninya kau membuat kesalahan besar seperti ini. 30 menit. Aku memberimu waktu 30 menit. Aku butuh makanan segar di sini. Jika kau tidak melakukan itu... Tidak, Nyonya, tidak. Saya sendiri yang akan membawakan makanan segarnya. Beri saya setengah jam, Nyonya. Saya mohon. Cepat lakukan. Tentu, Nyonya. Maaf. Para tamu, aku mohon maaf sebelumnya. Makanan yang ada ini tolong jangan dimakan dulu. Kami akan menyiapkan makanan baru. Setengah jam lagi makanan baru itu akan datang dan disajikan. Dan ibu mertua kami ini sudah menyiapkan pesta dansa topeng. Jadi kita harus memulainya? Iya. Yang dikatakan Durga benar. Jika makanan di pesta Aksat Jindal buruk, aku minta maaf pada kalian. Dalam waktu 30 menit, makanan segar akan disajikan. 30 menit. Aku sudah menjadi penggemarmu, Durga. Tarian topeng ini tidak akan mungkin terjadi tanpamu. Terima kasih. Aku tidak melakukan sesuatu yang hebat. Aku sudah berjanji untuk membantumu. Dan aku menepati janjiku. Selain itu, Gudan, kita punya cukup banyak drama hari ini. Sekarang, lakukan yang harus kau lakukan. Silahkan. Aku akan bagikan topengnya. Saru, siapa itu? Itu Kak Durga. Kak Durga, beritahu aku. Kau ini di pihak siapa? Kau mendukung Gudan atau kami, Kak? Iya, Kak Durga. Gudan bertanggung jawab atas kondisi kami yang memprihatinkan. Dan kakak malah mendukungnya. Bagaimana? Kenapa? Kalian berdua mengira aku membantu Gudan, bukan? Iya. Iya. Tapi inilah yang aku pikirkan. Dengan Gudan meminta bantuanku, Gudan hanya memperumit masalah. Dan yang dia lakukan semua ini hanyalah untuk menangkap penculik adiknya. Tapi aku tahu pasti kalau dia mengarang semua cerita itu. Dan di akhir pesta ini nanti, aku akan melihat kebenaran tentang Gudan. Iya. Aku tinggal dulu. Oh ya, Parv, kenapa kau diam saja? Pakai topengmu dan bergabunglah dengan kami. Tidak, Saru. Sebenarnya hari ini aku sangat lelah. Aku mau pergi ke kamarku dan beristirahat. Dan juga aku harus menjaga Sidi, kan?
Biarkan saja Sidi di sini menikmati pesta bersama kami. Ayo, ambil topengnya dan pakai. Ayo. Tidak, San. Ayo. Ayo. Ibu, Tidak. tolong berikan topeng untuk Parf. Kami kelihatannya kehabisan topeng. Apa? Sudah habis. Iya. Ibu, seharusnya Ibu menyiapkan lebih banyak kan? Ibu kehabisan topeng di pesta topeng. Kenapa bisa seperti itu? Aku pikir aku akan memakai topeng dan menikmati pestanya. Tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Apa yang terjadi, Parf? Kau suka memakai topeng, bukan? Ini. Pakailah ini. Ambillah, Parf. Jangan ragu-ragu untuk memakainya. Iya, ambillah. Iya. Sini ya, aku akan memakaikan padanya. Diam ya, aku akan hei. ikatkan. Cocok sekali untukmu. Jika Gudan sampai melihat wajahku, permainan akan berakhir. Karena dia akan mengenali mataku ini. Gudan, apa kau sudah membagikan topengnya? Bisa kita mulai? Hah? Iya, Nenek. Ayo. Kau bahkan tidak bisa berjalan lurus. Bagaimana kau bisa mengenali penculik? Ayolah, tunggu dan lihat saja. Aku pasti akan menangkap penculiknya malam ini di pesta. Tunggu dan lihatlah. Aku akan melakukannya. मैं भी हूँ तू भी है आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने मुसलसल नजर बरसती रही तरसते हैं हम भीगे बरसात में एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे रूबरू उनका आना गजब हो गया. Gudan, aku ingin memberitahumu. Ini tentang Parf dan aku. Kau sudah memintaku untuk menjauh darinya, tapi mungkin ini bukan waktu yang tepat. Tapi kalau aku tidak memberitahumu, mungkin akan terlambat. Ibu sudah menetapkan pernikahanku dengan Parf. Gudan, kau dengar aku tidak? Gudan, tolong katakan sesuatu. Apalagi sekarang? यूं ख्यालों में कुछ बर्फ सी गिर रही रेत की ख्वाहिशों में नमी भरी. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku harus keluar dari sini secepatnya. Kalau tidak, Gudan akan mengenali wajahku. हम भीगे बरसात में एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना
Ada apa? Aku melihatnya. Aku mengenali mata itu. Kenapa kau ingin memberitahu rencana kita pada Gudan? Untungnya Gudan dan aku memakai topeng yang sama. Atau jangan-jangan kau ini ingin menggagalkan semua rencana ibu? Ibu, apa kita tidak akan memberitahu Gudan? Revati, apa kau ini tidak bisa berpikir? Ibu melakukan segalanya ini untukmu. Kau ingin menceritakan semuanya pada Gudan? Ya, silahkan kau lakukan. Tapi kau akan melakukannya jika ibu memintanya. Dan kenapa kau itu menanyai ibu? Apa kau ini benar-benar ingin menikahi Parv? Jawab. Aku harus bicara dengan Parv dan membuat Chutki menikah dengannya sesegera mungkin. Aku tidak bisa percaya gadis ini. Aku memarahinya hari ini dan menghentikannya. Tapi bagaimana jika suatu hari nanti dia memberitahu Gudan? Impianku untuk berkuasa di rumah ini akan hancur. Tidak. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Kausalya, kau harus melakukan sesuatu dengan cepat. Dia memakai baju hitam dan memakai topeng yang hitam. Tapi Gudan, masih banyak orang yang memakai baju hitam dan topeng hitam. Lakukan satu hal, kesanalah. Aku periksa di sana. Dan beritahu aku setelah kau menemukannya. Jangan sampai kau melakukan kesalahan. Ingat, jangan lakukan hal yang bodoh. Apa kau takut? Kenapa kau sembunyi seperti pencuri? Seolah-olah ada polisi mengejarmu. Lupakan saja. Parv, ada sesuatu yang penting ingin kubicarakan denganmu. Cukup. Tunggu sebentar. Sebenarnya apa yang kau pikirkan? Kenapa kau berani sekali memerintahku? Tapi... Cukup. Sudah kubilang aku tidak ingin bicara denganmu. Kita akan bicara nanti. Kau mengerti? Aku rasa dia kabur. Maaf. Aku akan segera membersihkannya. Aku tahu kau tidak suka kamar yang berantakan. Sebenarnya, aku sudah terbiasa menuliskan semua kesalahanku. Aku mengekspresikan kebahagiaanku untuk pertama kalinya. Aku bingung harus menulis apa. Aku
aku tidak menyadarinya dan akhirnya membuat kekacauan. Seperti orang lain, kau juga pasti berpikir aku tidak bisa menangkap penculik itu. Kau berpikir rencanaku gagal dan aku seharusnya sedih, ya kan? Begitu. Aku akan sedih kalau aku gagal, tapi aku belum gagal. Aku meyakini hal itu. Aku tahu aku tidak bisa menangkap penculiknya, aku tidak bisa melakukan apa-apa, tapi aku bisa membuktikan di hadapan semua orang bahwa memang benar ada penculik. Dan kau bukanlah penculik itu. Aku akan membuktikannya. Aku senang sekali aku melakukan apa yang sudah aku pikirkan. Dan aku merasa sangat senang karena kau membantuku. Kau tahu, aku ingin berbagi kebahagiaan dengan ibu. Tapi aku sudah terbiasa menulis tentang kesalahanku sehingga aku tidak bisa mengungkapkan kebahagiaanku. Kenapa kau tidak membantuku? Hah? Ini, tolong tulis atas namaku. Lakukan. एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मेरे हमसे भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मेरे हमसे भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्ज़ों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। Bu, aku putrimu. Bagaimana aku bisa menyerah? Hari ini aku tidak ingin membicarakan kesalahanku. Aku ingin memberitahumu tentang kesuksesanku hari ini. Aku tahu aku butuh waktu lama. Tapi ini adalah langkahku menuju kesuksesan. Aku tahu berkatmu selalu bersamaku. Dengar. Kau menulisnya dengan sangat baik. Itu juga untukku. Aku sangat senang. Aku tidak bisa berterima kasih. Karena berterima kasih saja tidak cukup. Apa kau mau menemaniku memberikan surat ini pada ibu? Ayolah, aku akan memperkenalkanmu pada ibuku hari ini. Ayo ikut. Ini adalah ibuku. Dia selalu bersamaku. Bu, kenalkan, ini Aksat Jindal. Dia adalah orang terkenal di Indore. Dan aku memanggilnya Paman. Ibu tahu? Aku dulu berpikir bahwa dia adalah pria yang kasar. Tapi saat aku mulai menghabiskan waktu bersamanya, aku menyadari
bahwa dia adalah pria baik hati meskipun dia bertindak keras di luarnya. Bu, daripada berbagi kesalahanku denganmu, aku mengungkapkan kebahagiaanku di depanmu untuk pertama kalinya. Dan itu karena dia. Ibu, aku akan segera menangkap penculiknya. Ketika aku menangkap penculiknya, aku berjanji padamu, aku akan memberitahu siapa dia. Sebelum aku memberitahu kepada orang lain. Kau pasti akan membantuku, kan? Oke, aku ingin kau menjanjikan sesuatu. Berjanjilah bahwa kita akan menangkap penculiknya dan menghukumnya. Kita akan melakukannya bersama-sama. Tidak apa-apa, kalau memang kau tidak mau membantuku. Aku sudah berjanji pada ibu. Maukah kau membantuku? Ayolah, kalau begitu berjanjilah. Aku tidak bisa membohongi ibuku. Aku tidak pernah berbohong kepada Antara. Bagaimana aku bisa berbohong pada ibuku? Aku kan tidak memintamu untuk berbohong. Aku tak akan bisa membantumu menangkap penculik itu. Aku tak bisa membuat penculik itu dihukum. Aku tak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini. Karena aku sudah mengenali penculiknya. Siapa penculiknya? Penculiknya tidak lain. Penculiknya tidak lain adalah ibumu Kausalya. Penculiknya tidak lain adalah ibumu Kausalya. Dan kau harus kuat. Penting bagimu untuk mengetahui yang sebenarnya. Aku mencoba bicara denganmu, tapi kau malah pergi. Kenapa kau hanya memikirkan dirimu, Parv? Dengar, aku sudah mengancam Chutki agar tidak menceritakan apapun kepada Gudan. Tapi dia mungkin saja bisa pergi dan berbicara dengannya. Dan yang terbaik bagi kita semua, kau menikah dengan Chutki secepat mungkin. Jika tidak, karena jika tidak, aku sangat tahu bagaimana caranya membuatmu menikah dengan Chutki. Aku akan mengingatkanmu jika kau lupa. Aksat, Jindal, dan Gudan bisa menikah itu karena aku. Aku adalah Kausalya, ibu tiri dari Gudan. Jika aku bisa sampai sejauh ini untuk menikahkan putri tiriku, tentu aku bisa melakukan apa saja untuk menikahkan putri kandungku, anak kandungku Chutki.
apapun itu. Aku tahu kau sedih mengetahui yang sebenarnya, Gudan. Itulah kenapa aku tidak ingin memberitahumu tentang ini. Aku tidak akan pernah memberitahumu tentang ini jika kau tidak memintaku untuk membuat janji kepada ibumu. Kita tidak boleh berbohong pada mereka yang sudah pergi. Mereka terluka. Tolong hentikan. Apa kau sadar apa yang kau bicarakan? Kau membicarakan tentang ibuku. Kenapa? Kenapa kau mengatakan hal seperti itu? Apa karena dia ibu tiriku? Hah? Beberapa jam yang lalu, kau tidak percaya kalau ada penculik yang menculik Chutki. Bagaimana bisa kau begitu mudah diyakinkan? Sekarang kau membuat tuduhan. Dan itu juga kau menuduh ibuku. Aku tidak percaya padamu. Sungguh aku tidak percaya ini. Kenapa? Kenapa ibuku melakukan ini? Kenapa dia harus menculik Chutki? Apa karena dia ingin aku menikah denganmu? Kenapa? Gudan, aku sangat memahami. Sulit bagimu untuk menerima kebenaran. Bahkan aku tidak bisa mempercayainya. Tapi sayangnya, ya inilah kebenarannya. Kau tahu aku salah. Aku benar-benar salah. Semua yang aku katakan tentangmu. Di hadapan foto mendiang ibuku, semua itu salah. Kau tahu, ternyata apa yang aku pikirkan dulu tentangmu, itulah kebenarannya. Aku ingin menanyakan sesuatu. Saat kau tidak bisa melihatku bahagia, kenapa kau membantu aku menulis surat ini? Kenapa kau menulis semua hal baik dalam surat ini? Bagaimana aku akan menjawab ibuku sekarang? Aku bahkan tidak bisa menyelesaikan satu tugas pun. Aku ingin membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Tapi kau ingin membuktikan bahwa ibuku adalah pelakunya. Aku sangat mempercayaimu. Sungguh. Tapi kau tidak akan pernah mengerti. Kau tidak akan pernah mengerti. Karena kau tidak mendengarkan hatimu. Ikuti saja kata pikiranmu. Baiklah. Kau bisa mendengarkan pikiranmu. Tapi aku akan mengikuti kata hatiku.
aku bisa mengerti apa yang kau rasakan, Gudan. Tidak seorang pun di dunia ini akan percaya bahwa seorang ibu bisa melakukan sesuatu seperti ini, baik itu ibu kandung ataupun ibu tiri. Tapi sayang sekali, Gudan. Inilah kebenarannya, ibumu tidak seperti yang kau pikirkan. Wah, ada begitu banyak makanan lezat. Aku tidak mau melewatkan memakan makanan lezat ini karena masalah Gudan. Aku mulai makan ini. Bu, aku mencari ibu kemana-mana. Untung aku menemukanmu di sini. Kenapa? Hei, kau ini. Tolong dengarkan aku. Ada apa? Aku ingin bicara dengan ibu. Katakan, pernahkah kau memanfaatkan kepercayaan seseorang? Pernahkah kau memaksa seseorang untuk menyelesaikan pekerjaanmu? Ada apa? Apa yang kau bicarakan ini? Bu, tidak ada yang terjadi padaku. Tapi beberapa orang tidak memahami hubungan kita. Mereka tidak bisa memahami apa artinya kita untuk satu sama lain. Tapi aku mengerti. Kau telah merawat aku sejak Cutki bahkan belum lahir. Kau tidak pernah berharap sesuatu yang buruk terjadi padaku sampai saat ini, kan? Ya, benar sekali. Tapi biarkan aku mencoba ras Malayu favoritku ini. Apa yang kau lakukan? Katakan, ini akan menjadi penghinaan bagi ibu kalau ibu makan manisan ini. Astaga, Gudan, kenapa kau menggangguku? Aku sangat lapar. Biarkan aku makan. Bagaimana aku mengatakan hal ini, Bu? Sementara kau ingin menikmati makanan lezat di sini, tapi Aksat mengatakan hal buruk tentangmu, Bu. Itu sebabnya aku bahkan tidak ingin kau meminum air dari tempat ini. Ibu, letakkan piringnya. Ya Tuhan, bisa kau biarkan aku makan dengan tenang, Gudan? Baiklah, aku akan pergi dari sini. Mungkin kau akan bahagia, Gudan. Nyonya Jindal, kami harus pergi. Sebaiknya kalian harus sering datang ke sini. Aku yakin Gudan sangat senang kalau kalian ada di sini. Kami juga. Datang ke sini dan bertemu kalian membuatku merasa senang. Ayah, datanglah lagi nanti. Ya, tentu saja. Aksat, kau harus mengunjungi kami kapan-kapan ya. Kami akan senang jika kau mengunjungi kami. Tentu saja. Kami harus pergi sekarang. Ayo. Tunggu dulu. Kenapa kalian ingin pulang cepat-cepat? Para tamu mungkin sudah pulang, tapi kalian adalah keluarga kami. Sebaiknya tinggallah. Setidaknya kau harus tahu kebenarannya sebelum kau pergi. Nyonya Gupta, apa aku harus mengatakan pada semua orang?